Nah, jadi adik-adik, sekarang kita sudah berada di virtual lab-nya atau praktikumnya. Nah, sesuai dengan arahan di LKPD, kalian bisa mengunduh aplikasi ini atau virtual lab-nya itu lewat website VIRT, yaitu namanya Mondar Mandir 2.0. Nah, jadi pada video kali ini kita akan langsung melakukan praktikumnya seperti itu. Sebelum kalian mengisi LKPD-nya, walaupun di situ ada sudah ada arahannya, ya kalian bisa melihat video ini sebagai panutan atau dasar sebelum kalian melakukan praktikumnya nanti seperti itu. Nah, di sini kakak akan beritahu, kakak hanya akan mencontohkan, dan ini tidak sesuai dengan yang di LKPD, maksudnya nilai-nilainya atau angka-angkanya tidak sesuai. Ini hanya contoh, tapi praktikumnya kurang lebih sama seperti ini, seperti itu. Nah, jadi di sini ada objek, kalian dapat melihat di sini ada objek. Kemudian di sini ada rumah, dan sini ada tembok. Ini ada pohon, kemudian ada tembok juga. Nah, kemudian di sini ada 0,0 detik, di sini ada posisi, kecepatan, percepatan. Kemudian di sini ada meter-meter gitu, angka-angka yang menunjukkan meter. Nah, bisa dikatakan si objek ini berada di 0 meter. Istilahnya ya dia lagi di luar lah, atau mungkin lagi kerja. Nah, kemudian 8 meter ini ada rumahnya. Nah, kita istilahkan itu adalah rumahnya. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana caranya kita menghantarkan si objek ini kembali di rumahnya dengan benar, seperti itu. Ya. Nah, caranya adalah kita menentukan kecepatannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kakak akan atur kecepatannya itu sekitar 4 meter per sekon. Nah, jadi orang-orangnya udah objeknya udah siap banget nih buat pergi atau pulang lah ke rumahnya, seperti itu. Nah, jadi di sini kakak atur kecepatannya. Nanti kalian juga bisa atur sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, di sini kakak atur. Nah, jadi ingat kembali bahwa si objek ini dia berada di titik 0 meter. Dan acuan kita atau tujuannya adalah di rumah. Jadi nanti si objek ini harus pulang atau harus sampai di rumahnya dengan tepat di rumahnya, seperti itu. Nah, usahakan nanti tepat ya adik-adik ya pada saat adik-adik melakukan praktikumnya, seperti itu. Nah, setelah kita mengatur otak-atik di sini bagian kecepatan, posisi percepatan, namun kakak di sini hanya kecepatan. Silahkan kalian klik play yang ada di bawah ini. Nah, kalian klik play. Dan ini tangan kalian harus cepat-cepat ya, atau jari kalian harus cepat buat stopnya, karena harus tepat di rumahnya, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kakak akan langsung memulai atau memulangkan si objek ini ke rumahnya, seperti itu. Tinggal kita klik play. Nah, tepat banget. Nah, jadi di kecepatan 4 meter per sekon dengan posisi 0 meter sampai ke 8 meter, atau bisa dikatakan posisinya adalah 8 meter, kita hanya bisa mendapatkan waktu itu 2 detik. 2 detik adik-adik. Jadi kecepatan 4 meter per sekon nih. 4 meter per sekon, jaraknya 8 meter, kita hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk menempuh tempat tersebut atau tujuan tersebut. Nah, kenapa bisa? Nah, itu ada di landasan teori di LKPD kalian. Kalian bisa tentukan nanti ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan referensi-referensi lainnya untuk menghitung. Kenapa sih bisa mendapatkan kecepatan seperti ini, dengan jarak ini, dan dengan jarak itu, seperti itu. Nah, pastinya kalian udah tahu lah ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang gerak lurus beraturan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau lihat grafiknya nih. Karena nanti juga ada grafik yang akan kalian tentukan di LKPD-nya. Sesuai dengan hasil praktikum kalian. Nah, sekali lagi kakak katakan, usahakan itu sama ya adik-adik ya. Di bagian pengenalan atau di bagian praktikum yang awal ini harus sama dengan di grafiknya nanti. Maksudnya adalah orangnya tepat seperti itu. Orangnya harus tepat di rumahnya supaya grafiknya sesuai dengan hasil di pengenalan, seperti itu. Pengenalan itu ini maksudnya. Pengenalan itu awal ini. Pengenalan sama grafik. Nah, sekarang kita akan coba pindah di grafiknya. Bagaimana sih bentuk grafiknya dengan kecepatan 4 meter per sekon, jarak 8 meter, dan juga kecepatannya 2 detik. Seperti itu. Kita akan lihat grafiknya. Nah, di sini kita akan langsung pindah ke grafik. Kecepatannya berapa? Ini kita reset dulu ya. Ini tadi percobaan kakak sebelumnya itu orangnya lewat.
nggak sampai lewat rumahnya, kelewatan gitu rumahnya. Nah, jadi di sini kakak reset dulu. Nah, setelah udah reset, kembali lagi kita isi lagi angka-angka yang di sini, posisi, kecepatan, dan percepatan. Isilah sesuai dengan yang ada di LKPD kalian nanti. Nah, jadi orang-orangnya udah siap lagi nih buat pulang atau buat pergi ke rumahnya seperti itu. Nah, di sini ada bentuk kayak apa ya istilahnya, kayak kertas map ya kalau nggak salah ya. Kertas map itu biasa digunakan untuk praktikum untuk menggambarkan sebuah grafik. Itu yang kakak gunakan di kampus ini seperti itu. Nah, jadi setelah kalian mengatur angka-angka di sini, posisi, kecepatan, dan percepatan, kalian tetap harus perhatikan karena objeknya harus sesuai, harus sampai di rumah ini dengan tepat, harus sesuai dengan yang di awal atau pengenalan. Nah, di sini kita akan langsung aja klik play. Nah, kalau nggak sesuai harus kalian ulang lagi ya, harus sesuai dengan, pokoknya harus sama yang di awal, ukuran yang di awal sama yang di grafik seperti itu. Nah, di sini kakak akan klik play, kakak usahakan sama. 1, 2, 3. Nggak sama. Jadi pengukurannya nggak sama, kurang 1 detik. Harusnya dia ke 2 detik sih, 2 detik. Nah, jadi ya, tapi nggak masalah. Ini kan hanya uji coba ya, nanti kalian coba sendiri seperti itu. Nah, jadi grafiknya kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini grafiknya seperti apa, posisinya seperti apa, kecepatan seperti apa, kemudian percepatannya seperti apa. Nah, walaupun sebenarnya kalian bisa langsung mengatur, kalau dia mau sama ya, kalian bisa mengatur aja di sini posisinya berapa yang di awal tadi, kemudian kecepatannya seperti apa. Namun kan di sini kan kita mempraktikumkan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu nih praktikumnya seperti apa. Nah, jadi kalian bisa lihat grafiknya di sini. Kalau misalkan posisinya tadi 8M, nah seperti ini udah pas 8 meter. Nah, namun sekonnya nih yang nggak sesuai. Nah, itulah makanya kita juga nggak bisa mengatur langsung seperti itu. Jadi makanya kakak bilang usahakan harus sama nih, harus sama dengan pengukuran atau nilai yang di awal sama nilai yang kedua tuh usahakan harus sama, objeknya harus tepat 8 meter, sehingga nanti ya kita nggak tahu nih waktunya apakah sesuai atau enggak seperti itu, waktu yang di sininya, karena pasti berbeda sih, harusnya berbeda ya, nggak sama tapi bisa juga sama tergantung jari ketepatan kalian lah. Nah, di sini kalian lihat grafiknya yang posisi. Ini adalah yang di atas ini posisi, ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Kemudian yang di bawah adalah kecepatan terhadap waktu. Kemudian di bawah ada percepatan terhadap waktu. Kalian perhatikan grafik yang di atas ini atau posisi ini, itu posisinya grafiknya posisinya tuh naik dari 0 hingga ke mendekati 10. Itu artinya si objek ini bergerak dari 0 meter ke 8 meter. Seperti itu, makanya grafiknya naik seperti itu. Nah, kemudian kecepatan, kita tadi menggunakan kecepatan 4 meter per sekon. Itu artinya ya sama aja, itu dari 0 meter per sekon ke 4 meter per sekon. Istilahnya kita menggunakan kendaraan motor atau mobil atau sepeda lah, yang awal start kita hanya menggunakan 0 meter per sekon, kemudian kita atur atau kita naikkan lagi nih kecepatannya menjadi 4 meter per sekon seperti itu. Nah, untuk percepatannya, berhubung kita tidak ada menggunakan percepatan atau tidak ada percepatan dalam praktikum ini, kita tidak melihat bahwa di sini ada percepatan yang dialami oleh si objeknya. Tapi nanti kalian bisa hitung nih percepatannya berapa dari hasil posisi dan kecepatan yang udah kalian dapatkan. Nah, nanti di landasan teori itu kalau nggak salah kakak udah simpan. Atau kalau memang nggak ada, kalian bisa cari referensi lain seperti itu. Nah, jadi sekian dulu kalau menurut kakak ya, sekian dulu untuk video virtual labnya untuk video kali ini. Silahkan nanti kalian coba sendiri sesuai dengan LKPD yang udah kakak sediakan atau udah kakak bagikan seperti itu. Usahakan, ingat ya catatannya lagi, usahakan itu harus tepat ya adik-adik ya, harus tepat, si objek itu benar-benar harus tepat, pas banget di rumahnya seperti itu, harus tepat di pulang ke rumahnya. Nah, jadi cukup sekian video trialnya atau uji coba praktikumnya untuk dasar sebagai kalian praktikum nanti. Kiranya video ini atau praktikum ini boleh bermanfaat bagi kalian, walaupun mungkin kalian udah tahu dan banyak referensi juga di YouTube ya. Kiranya video kakak ini bisa menjadikan atau menambah wawasan dan
menambah manfaat lah bagi kalian, manfaat bagi sekarang, bagi adik kelas kalian nanti ataupun adik kalian, karena kan kita nggak tahu ya kehidupan ke depan apakah kita masih menggunakan virtual lab seperti ini atau mungkin udah lebih modern lagi seperti itu. Ini kan lebih gampang, lebih sederhana ya, seperti itu. Nah, kakak ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kakak kecepatan. Kalian bisa ulang-ulang lagi videonya kalau misalnya kecepatan seperti itu. Nah, jadi kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you next time.